Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di podcast Histoma. Di podcast ini kita akan membahas berbagai fenomena sosial seputar kita secara ilmiah dan kritis. Bersama gue Afal dan tentu saja gue nggak sendirian, ada Bung MH. Apa kabar Bung MH? Kabar baik, Bung Afal. Baik Bung. Bung, kemarin kan di episode-episode sebelumnya kita sudah bahas berbagai diferensiasi kelas dan relasi kelasnya. Ada kelas buruh, kelas PCP atau kelas marhen gitu, dan kemudian ada kelas kapitalis. Nah, di media massa itu kan sering kita dengar kelas menengah. Nah, Bung MH ini nggak pernah nyebut nih soal kelas menengah. Nah, sebenarnya kelas menengah ini asal usulnya gimana sih, Bung? Boleh diceritain nggak, Bung? Ya, oke. Jadi memang nanti saya jelaskan ya kenapa saya nggak pernah menggunakan istilah ini ya. Jadi memang istilah kelas menengah ini begitu populer hari ini, dan kalau kita bisa melacaknya ke belakang ya, sebenarnya istilah apa yang sering disebut dengan kelas menengah ini baru muncul di sekitar abad 18 ya, Bung Afal ya. Jadi 17 sekian gitu. Ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa pertama kali istilah ini dipakai oleh James Bradshaw di pamfletnya di tahun 1745 gitu ya. Nah, tapi kemudian tulisan yang lebih sistematis ada yang menulis, ada Thomas Gisborne di 1785-an gitu. Jadi setelah itu banyak juga yang menggunakan istilah middle class di Inggris ini terutama ya. Ada juga yang menggunakan istilah middling sort. Nah, semua literatur tadi itu di abad 18 itu kebanyakan merujuk ya, kelas menengah ini adalah mereka yang sebenarnya bagian dari kelas bourgeois gitu. Jadi kelas pengusaha yang baru muncul dalam masa awal revolusi industri di Inggris itu sebenarnya. Nah, kelas bourgeois ini kelas yang seperti apa di saat itu? Ya mereka ya secara ekonomi mereka powerful, punya modal gitu ya. Tapi memang secara politik mereka belum berkuasa karena yang berkuasa masih para bangsawan dan rajanya gitu kira-kira. Nah, di sisi lain ada kelas yang di bawahnya yaitu para buruh yang baru lahir dengan revolusi industri gitu ya, termasuk buruh tani, buruh pabrik dan lain sebagainya itu. Jadi middle class kemudian merujuk pada para bourgeois ini yang berada di tengah-tengah gitu ya dalam tanda kutipnya. Yang di atasnya ada si bangsawan, sementara di bawahnya ada para buruh-buruh tadi. Nah, di bourgeois ini, kelas bourgeois ini muncul ada di tengah-tengahnya ini. Nah, pembahasan seperti ini Bung Afal, ini sebenarnya menekankan ya bahwa kelas menengah itu di saat itu dipahami sebagai kategori yang punya perbedaan kualitatif yang jelas gitu kan. Kelas bourgeois sebagai kelas menengah itu ya perbedaan kualitatifnya adalah mereka berbeda dengan para buruh karena bourgeois ini memekerjakan orang sementara buruhnya kan yang dipekerjakan. Tapi para bourgeois juga secara kualitatif berbeda dengan para bangsawan karena para bangsawan masih punya hak privilege, masih menguasai politik, sementara bourgeois hanya menguasai di ekonomi. Jadi ini penekanannya di situ ya. Ada perbedaan kualitatif yang mendasar ketika orang waktu itu ngomongin kelas menengah. Yang waktu itu adalah bourgeois itu. Baik Bung, kalau dari penjelasan Bung tadi artinya kelas menengah pada era itu awal-awal muncul konsep kelas menengah ini merujuk pada kelas bourgeois atau kelas kapitalis pada era itu. Tapi kok sekarang rasanya kelas menengah itu di era hari ini lebih berpatokan pada kuantitatif ya Bung, bukan kualitatif. Kuantitatif pendapatan itu ya. Kuantitatif artinya berdasarkan pendapatan seseorang. Nah, ini sebenarnya asalnya dari mana Bung? Tiba-tiba berubah yang dari kualitatif cenderung menunjukkan kelas bourgeois, tapi kemudian sekarang berdasarkan kuantitatif yang berdasarkan pendapatan seseorang. Oke, jadi di dalam perkembangannya ya, tentu saja revolusi industri di Inggris, kemunculan kapitalisme di Inggris itu kemudian menimbulkan banyak interpretasi ya, menimbulkan banyak pengamatan dari para pemikir besar ya. Salah satunya ya Max Weber gitu. Nanti kawan-kawan bisa cek ya siapa Max Weber. Nah, Weber ini kira-kira punya konsep tentang kelas yang nanti kira-kira menjadi paradigma dominan hari ini gitu. Nah, apa pandangan Weber tentang kelas? Konsep kuncinya Weber ini adalah kelas sebagai kesempatan hidup atau life chances. Apa ini maksudnya? Artinya seseorang, individu-individu itu terbagi dalam kelas-kelas yang berbeda tergantung pada akses mereka terhadap kesempatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya gampangnya apa? Misalnya dalam kesehatan ya. Kesehatan kan ada sebagian individu yang kalau sakit mungkin kalau di Indonesia konteksnya berobatnya ke
puskesmas atau ke rumah sakit umum daerah RSUD. Sebagian individu yang lain karena uangnya lebih banyak, dia bisa mengakses kualitas kesehatan yang mungkin lebih baik, mungkin ke rumah sakit internasional, meskipun letaknya ada di kota itu ya, tapi namanya internasional misalnya. Nah, orang yang lebih kaya lagi, yang nanti misalnya masuk kategori atas, kelas atas, mereka berobatnya nggak cuma ke rumah sakit yang ada di kota itu, tapi bisa jadi ke luar negeri ya, ke Singapura atau ke tempat lain. Nah, ini kan berarti ada gradasi ya, Bung ya. Ada hierarki. Ada orang-orang, individu-individu yang kesempatan hidupnya itu rendah gitu, karena cuma bisa mengakses kesehatan yang basic. Ada orang yang sangat bisa mengakses yang paling baik, bahkan berobatnya sampai ke luar negeri. Tapi ada juga yang di tengah-tengah itu, yang tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya, yang kemudian ya ini yang kemudian sering disebut sebagai kelas menengah ini. Jadi ini konsep life chances ya, kesempatan hidup yang berbeda, yang kemudian menempatkan individu-individu ke dalam kategori kelas yang berbeda. Bung Afal bisa menambahkan contoh ya, itu tadi soal kesehatan. Pendidikan juga sama kan? Kalau Anda punya uang, Anda bisa menguliahkan anak Anda di universitas di Indonesia misalnya. Kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak bisa kuliah sama sekali. Nah, Anda mungkin masuk kategori kelas miskin gitu. Tapi kalau Anda bisa menguliahkan anak, tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan sampai ke luar negeri, dengan biaya Anda sendiri, nah Anda mungkin masuk kategori kelas yang lain lagi. Karena kesempatan hidup, 3 contoh ini berbeda-beda ya, 3 individu yang ini. Nah, ini kira-kira ilustrasi dari pandangan Weber tentang kelas sebagai kesempatan hidup. Baik, Bung. Adakah literatur lain yang sebelumnya menginspirasi ini? Misalnya seperti survei sosial kelas itu? Ya, jadi selain di ini kan di aspek ilmuwan ya, ada Max Weber. Nah, secara konkret istilah kelas menengah ini menjadi makin populer ketika dipakai pertama kali oleh Badan Statistik Inggris ya kira-kira, atau pemerintah Inggris lah, yang di awal abad 20, 1913 kalau tidak salah, mulai melakukan survei on social classes itu. Jadi survei terhadap kelas-kelas sosial yang ada. Nah, di survei itu untuk pertama kalinya istilah middle class itu sudah dipakai itu secara resmi ya oleh pemerintah. Waktu itu ada kategorinya, ada lower class, ada middle class, dan kemudian ada upper class gitu. Dan itu kemudian masih populer dan digunakan sampai hari ini kira-kira. Baik, Bung. Berarti secara resmi itu di awal abad 20 Inggris yang justru mengofisialkan gitu ya, Bung. Ya. Dan ini sebenarnya kan terinspirasi dari Max Weber. Nah, menurut Bung, dengan konsepsi kelas menengah pada hari ini yang terinspirasi Weberian, ini ada kritik atau masalah nggak, Bung? Ya, kalau bagi saya ada beberapa masalah ya dari pendekatan kelasnya Weber ini, atau kita bisa menyebutnya pendekatan Weberian ini ya. Nah, masalah yang pertama adalah soal batasan ya, Bung ya, atau definisi. Sejak kapan kelas menengah itu dimulai dan sejak kapan kelas menengah itu berakhir definisinya ya misalnya. Karena sampai sekarang, nah ini jadi problem pertama nih, sampai sekarang tidak ada konsensus tentang apa sih yang dimaksud dengan kelas menengah ini. Batasnya mana gitu. Contoh ya misalnya Bank Dunia menggunakan indikator pengeluaran antara 7 sampai 38 dolar per hari. Atau kalau per bulan ya sekitar 1,2 sampai 6 juta rupiah. Nah, kalau Bung Afal pengeluarannya segitu, di antara itu masuk kelas menengah. Ini versinya Bank Dunia ya. Lembaga pembangunan yang lain kayak Asian Development Bank, ADB, punya kategori yang lain. Mereka pakai indikatornya 2 sampai 20 dolar per hari pengeluaran. Nah, ini dua lembaga yang kira-kira mirip saja, sama-sama mainstreamnya gitu ya, pro pertumbuhan ekonomi, pro bisnis saja, definisinya tentang kelas menengah bisa berbeda. Apalagi ya, belum kalau yang perspektifnya lain ya, bisa berbeda lagi gitu. Nah, contoh yang lebih konkret lagi, misalnya di Amerika Serikat, ada sekitar paling nggak 12 definisi yang berbeda tentang apa yang disebut dengan middle class itu. Nah, jadi Bung Afal bisa bayangkan, Bank Dunia punya definisinya sendiri, ADB punya sendiri, di Amerika aja lembaga think tank, ilmuwan, researcher, semuanya juga punya definisi yang sendiri. Bahkan ada yang sudah sampai mengcompile ya, ada 12 definisi yang berbeda. Itu baru dari segi pendapatan ya.
Belum nanti kalau orang pakai definisi yang lain untuk mendefinisikan middle class itu. Nah, apa poinnya kemudian kalau definisinya aja nggak mencapai konsensus? Ini kan berarti orang bisa mendefinisikan middle class secara sewenang-wenang ini, arbitrary ya. Kalau definisi sebuah konsep itu bisa sewenang-wenang, lu bisa definisikan semau lu gitu ya. Nah ini jadi problem karena kemudian terus nanti kesimpulan orang bisa beda-beda. Misalnya nih Bung, kalau mau mengaitkan ya kan seringkali kelas menengah itu dikaitkan perannya terhadap demokratisasi misalnya. Kalau definisinya ada aja udah beda-beda, kalau kita mau mengaitkan middle class dengan demokrasi, pasti kesimpulannya juga beda-beda antar peneliti ya. Kalau definisinya yang mereka pakai udah berbeda gitu. Bisa jadi yang satu ngomong, oh middle class di sini berperan dalam demokratisasi. Sementara peneliti yang lain karena definisinya beda, oh middle class sama sekali tidak berperan dalam demokratisasi misalnya. Karena definisinya udah bermasalah sejak awal ya. Nah, kalau definisinya aja udah bermasalah, ya agak susah membayangkan apa manfaatnya menggunakan analisis kelas seperti ini. Baik, Bung. Artinya dari penjabaran Bung tadi, kelas menengah itu bisa didefinisikan oleh masing-masing, berdasarkan kepentingannya masing-masing. Dan itu tentu saja bermasalah seperti yang Bung bilang tadi. Lalu, ada nggak, Bung, kritik lain dari konsep kelas menengah ini? Ya, kritik yang kedua berkaitan dengan penyebab dari diferensiasi kelas ya. Kalau dari Weberian tadi kan orang itu terdiferensiasi dalam kelas-kelas yang berbeda karena perbedaan akses kesempatan hidupnya ya. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi gitu. Nah, biasanya mereka menyebut penyebabnya karena ya mereka punya perbedaan skill, mereka punya perbedaan kemampuan dalam pertarungan di pasar gitu ya. Nah, ini kalau menurut Weberian. Atau istilah lainnya, mereka ini, pendekatan Weberian ini hanya fokus pada aspek distribusi pendapatan gitu ya. Karena memang pendapatan ini kan yang menentukan akses Anda kan, dalam kesempatan hidup tadi kan. Kalau Anda punya duit, bisa mengakses pendidikan, kesehatan, dan kalau nggak punya, ya Anda susah mengakses itu kira-kira. Nah, jadi penyebab diferensiasi kelas dalam perspektif Weberian kan tadi ya, distribusi pendapatan yang ada di dalam masyarakat itu berbeda-beda gitu. Ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya lumayan, ada yang dapatnya banyak. Nah, yang jadi problem adalah dari penjelasan semacam ini adalah pendekatan ini tidak menjelaskan why, mengapa sebagian individu kok dapatnya segitu. Mengapa sebagian yang lain dapatnya yang lebih banyak. Weberian paling banter jelasinnya ya tadi, oh karena kamu skillmu lebih rendah sehingga duitmu lebih kecil. Oh yang itu skillnya lebih tinggi sehingga kamu duitnya lebih banyak. Nah tapi apakah benar semua individu itu memulai dari start yang sama? Misalnya Bung Afal ya. Bung Afal misalnya startnya orang tuanya misalnya pekerja biasa ya. Misalnya pekerja pabrik. Sementara saya misalnya orang tua saya punya pabrik gitu. Kita sama-sama bersaing dalam pasar. Siapa kira-kira yang akan menang, Bung Afal? Bung Mahal. Saya bisa mewarisi pabrik orang tua saya tanpa saya punya skill sama sekali. Dan dengan punya pabrik itu, saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar karena saya bisa mendapatkan laba gitu. Artinya, saya bisa menang dalam kompetisi di pasar karena saya punya alat-alat produksinya gitu. Sementara Bung Afal sudah kerja keras, bla bla bla, tapi karena cuma jadi buruh, nggak punya alat produksi sendiri, ya pendapatan Bung Afal akan selalu rendah gitu ya. Nah ini yang diabaikan dalam pendekatan mainstream tadi. Jadi seolah-olah cuma soal distribusi pendapatan, oh yang kamu jadi kelas bawah, menengah dan ini. Tapi akarnya, mengapa sebagian orang bisa jadi punya pendapatan lebih banyak dibanding yang lain? Kalau dari perspektif yang kritis ini, kita sebut saja perspektifnya diinspirasi oleh Karl Marx gitu ya. Dari pendekatan Marxis ini, ya kelas berawal, kenapa ada kelas? Ya berawal dari adanya ketimpangan dalam hal kepemilikan alat-alat produksi gitu ya. Jadi bukan sekedar karena ketimpangan dalam distribusi pendapatannya doang, tapi akarnya dicari nih. Kenapa kok bisa timpang pendapatannya? Oh karena ya kalau Anda punya pabrik, pasti pendapatan Anda beda dong dengan buruhnya gitu kira-kira ya. Yang satu menikmati laba, yang satu cuma dapat upah. Baik, Bung. Artinya kritik kedua ini menunjukkan kelas menengah ala Weberian ini
luput menjelaskan bagaimana asal pendapatan yang menjadikan patokan kelas menengah itu sendiri. Yaitu tadi kepemilikan alat produksinya itu. Dan itu tidak dijelaskan why. Nah, ada nggak Bung kritik lain selain 2 poin tadi? Oke, jadi kritik ketiga terhadap Weber ini adalah karena tadi dia fokusnya cuma jelasin distribusi ya, maka dia juga abai terhadap aspek produksi yang lain. Tadi selain abai terhadap kepemilikan produksi yang timpang atau kepemilikan alat produksi yang timpang, yang kedua abai terhadap proses eksploitasi di tempat kerja atau eksploitasi di hubungan produksi. Gimana ilustrasinya? Misalnya Anda punya pabrik ya, Anda bisa mempekerjakan buruh. Nah, ketika Anda bisa mempekerjakan buruh kan Anda yang mengatur buruh kan? Buruh kamu melakukan ABC gitu. Termasuk mengatur, buruh kamu dapat upah berapa itu yang menentukan aku loh. Aku kasih upah kamu misalnya 2 juta. Kalau kamu nggak mau silahkan keluar. Nah, ini kan menandakan bagaimana si kelas kapitalis punya power yang jauh lebih besar ya dibanding para pekerjanya gitu. Dan nanti ujungnya adalah si buruh cuma dapat upah, si kapitalis bisa dapat laba. Nah, bagaimana proses eksploitasi yang terjadi? Ya, ada yang Marx menyebutnya sebagai pencurian nilai lebih gitu. Artinya nilai yang dihasilkan si buruh tidak dikembalikan sepenuhnya kepada si pekerja tadi yang menghasilkan nilai tadi, tapi diambil alih oleh si pemilik modal ini. Nah, kaitannya dengan kelas menengah, contohnya gini misalnya Bung Hafal ya. Kelas menengah tadi kan definisinya berdasarkan pengeluaran ya, kalau Bank Dunia misalnya dan juga ADB ya. Misalnya pakai Bank Dunia deh. Kalau Anda pengeluarannya 1,2 sampai 6 juta per bulan kan kelas menengah tuh. Nah, misalnya nih, ada seorang pemilik sawah luas di desa. Mempekerjakan puluhan orang buruh. Labanya bisa puluhan juta misalnya. Tapi pengeluaran dia per bulan mungkin cuma 5 juta. Berarti kalau pakai definisi Bank Dunia kan dia masuk kelas menengah. Karena hanya dari pengeluarannya 6 juta. Nah, tapi yang tidak diperhatikan, tidak dijelaskan oleh Bank Dunia adalah fakta bahwa si pemilik sawah luas ini mempekerjakan puluhan buruh dan dia menikmati laba dengan mengambil alih nilai yang dihasilkan oleh si para pekerjanya tadi. Nah, inilah eksploitasi yang tidak diperhatikan dalam perspektif yang mainstream tadi. Artinya, istilah kelas menengah itu menutup-nutupi proses eksploitasi yang dilakukan oleh kelas kapitalis kecil ya terutama. Karena bisa jadi kalau kelas kapitalis besar mungkin pengeluarannya lebih gede lagi. Tapi kapitalis kecil ini, kapitalis perorangan ini kan bisa jadi pengeluarannya sama dengan kategorinya kelas menengahnya Bank Dunia tadi. Nah, ini di satu sisi ya Bung Hafal ya. Dia mengaburkan eksploitasi yang dilakukan oleh kelas kapitalis kecil atau kapitalis perorangan yang mungkin buruhnya 10 orang atau kurang dari 20 orang. Di sisi yang lain, dengan mengabaikan eksploitasi, kita bisa lihat contoh misalnya. Bung Hafal punya nggak teman karyawan gitu ya, di Jakarta atau di kota besar yang lain yang mungkin upahnya per bulan bisa 10 juta atau lebih, itu 2 digit. Yang pengeluarannya per bulan sekitar 5 juta gitu. Yang itu nanti masuk kategori kelas menengahnya Bank Dunia itu. Kalau dari kategorinya Bank Dunia kan berarti para pekerja ini masuk kategori kelas menengah. Padahal kalau dari perspektif Marx tadi, mereka ini adalah para pekerja yang menghasilkan nilai, yang mereka hasilkan itu tidak semuanya dikembalikan dalam bentuk upah ke mereka gitu. Yang kemudian diambil oleh si para pemilik modal tadi. Mereka dieksploitasi gitu. Jadi istilah kelas menengah ini selain tadi ya mengaburkan atau menutup-nutupi eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis perorangan atau kapitalis kecil, ini juga menutupi proses eksploitasi yang terjadi pada para pekerja-pekerja kantoran tadi yang seringkali dilabelin kelas menengah. Baik, Bung. Berarti di satu sisi menutupi para kapitalis kecil dengan pengeluaran sama, sebenarnya untung banyak dan bisa mengakumulasi uang yang banyak, tapi di satu sisi para pekerja yang dianggap mapan tapi tidak bisa mengakumulasi yang besar, tetap disamakan juga kelas menengah. Iya. Kira-kira gitu kan ya, Bu? Karena kategorinya pengeluarannya gitu. Pengeluarannya baik. Dan berhubungan sama kritik sebelumnya yang kemudian
tidak menjelaskan definisinya seperti apa, tidak ada konsensus, kemudian tidak ada penjelasan asal usulnya dari mana sih pendapatan mereka. Nah, Bung, ada nggak selain 3 kritik tadi, kritik lainnya soal kelas menengah ala Weberian ini? Jadi kalau dari pendekatan Weberian ini berarti lagi-lagi ya, dia menganggap bahwa hubungan antar kelas, konflik antar kelas itu adalah sekedar konflik yang sifatnya itu bisa dikompromikan gitu ya. Karena dia sifatnya tadi kontingen doang gitu. Artinya sepanjang ada kompromi yang fair terhadap semua pihak, nanti konflik kelas ini bisa didamaikan dalam sebuah kerangka sistem ekonomi yang bernama kapitalisme hari ini gitu. Nah, tapi pertanyaan kritisnya dari perspektif Marxis adalah apa iya pekerja, kelas pekerja itu yang punya kepentingan, satu, upahnya pengen naik terus dong bekerja. 2, kondisi kerjanya pengen lebih baik terus dong. Sementara kalau itu dipenuhi pasti biaya produksi kan meningkat. Nah, sementara pihak kelas kapitalis kan selalu pengennya laba yang maksimal. Laba yang maksimal selalu pengen agar biaya produksinya minimal kan. Nah, ini kan 2 kepentingan yang sulit untuk didamaikan gitu. Selama masih ada yang namanya mereka, para pemilik modal, para kelas kapitalis dengan para buruh yang cuma punya tenaganya doang ini. Nah, bagaimana mendamaikan 2 kepentingan yang berbeda ini? Kepentingan yang antagonistik gitu ya. Jadi kalau Weberian melihat konflik antar kelas itu sekedar konflik yang sifatnya kayak kompetisi yang bisa dikompromikan dalam kerangka kapitalisme, kalau perspektif yang lain ini tadi, konflik kelas itu sifatnya antagonistik. Pekerja kepentingannya tadi ya diametral tuh, bertentangan-tentangan dengan kelas kapitalis itu. Yang bisa jadi ada kompromi dalam sistem kapitalisme, cuman komprominya ini sifatnya hanya sementara. Misalnya ya, oke, tuntutan buruh hari ini dipenuhi, oke, mungkin saat itu bisa berjalan. Tapi setelah itu kan buruh nggak mungkin dong diem aja. Kalau dia melihat kondisi kerjanya masih bisa ditingkatkan, dia pasti nuntut lagi. Upahnya bisa ditingkatkan dan dia nuntut lagi. Dan begitu seterusnya sampai nanti kompromi, konflik lagi, kompromi lagi. Nah, ini artinya dalam kerangka kapitalisme itu konflik antar kelas yang antagonistik ini nggak bisa diselesaikan. Karena akar antagonisme kelas ini berada dalam ketimpangan kepemilikan alat produksi tadi. Itu kan yang membuat kenapa ada sebagian orang bisa menjadi kelas kapitalis, karena dia menguasai alat-alat produksi kan. Sementara sebagian besar orang lain nggak punya alat produksi sama sekali kecuali tenaganya doang, sehingga jadi buruh. Nah, selama ketimpangan itu masih ada, ya konflik antar kelas ini akan selalu ada. Itu kira-kira kalau dari penjelasannya yang perspektif kritisnya ya. Baik, Bung. Artinya sebenarnya, Bung, dengan 4 poin kritik itu, kelas menengah itu banyak sekali masalahnya. Lalu kenapa, Bung, konsep kelas menengah ala Weberian hari ini begitu dominan di dunia ataupun di Indonesia? Bisa ceritakan, Bung, penyebabnya apa? Ya, kita tadi sudah menyinggung ya, yang paling gencar kan menggunakan istilah ini kan, kalau lembaga pembangunan kan ada Bank Dunia, ada Asian Development Bank, dan mungkin lembaga-lembaga yang lain. Dan kita tahu semua bahwa 2 lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang sangat pro bisnis gitu. Dan kita juga bisa tahu kemudian bahwa kenapa konsep Weberian ini gemar dipakai oleh mereka ya. Ya salah satunya karena memang istilah kelas menengah ini itu menyembunyikan banyak hal tadi, Bung Afal. Tadi kan pertama, konsepnya aja pertama kelas sebagai life chances ya, kesempatan hidup. Ini artinya dia menyembunyikan hubungan eksploitasi di antara kelas. Jadi nggak ada perbincangan tentang eksploitasi pekerja oleh kapitalis misalnya kan. Itu kan yang pertama tadi. Yang kedua, penyebabnya. Penyebabnya kan Weberian atau lembaga mainstream selalu bilang ini soal skill, perbedaan individu dan lain sebagainya itu. Perbedaan kapasitas individu gitu. Padahal dari perspektif yang kritis tadi kan ya orang bisa jadi kelas kapitalis atau kelas pekerja karena yang satu punya alat produksi, yang satu enggak gitu. Artinya ada proses produksi yang diabaikan. Artinya ada ketimpangan dalam alat produksi yang juga diabaikan di situ. Nah, yang ketiga soal sifat kelasnya ya, sifat konfliknya tadi. Kalau istilah kelas menengah kan konflik kelas itu ya konflik yang bisa dicarikan jalan komprominya gitu dalam kapitalisme hari ini.
Kalau dari perspektif kritis tadi kan, oh enggak, ini selama masih dalam alam kapitalisme di mana segelintir orang menguasai alat produksi sementara sebagian yang lain cuma punya tenaganya doang, konflik itu akan selalu ada. Sehingga diskusi mengenai sistem apa yang baru yang perlu dibuat gitu ya, melampaui kapitalisme menjadi relevan kalau dari perspektif yang kritis ini. Kalau dari perspektif yang mainstream kan makanya nggak akan ngomongin perlunya mengganti sistem yang bernama kapitalisme hari ini. Jadi kapitalisme diterima sebagai sesuatu yang given, sebagai sesuatu yang tidak usah diotak-atik gitu. Kalaupun ada konflik kelas ya udah dicari komprominya gitu. Seolah-olah kompromi itu bisa dilakukan dalam sebuah tata sosial yang timpang yang bernama kapitalisme itu ya. Nah, dengan menyembunyikan berbagai tadi ya Bung ya, eksploitasi, ketimpangan pemilikan alat-alat produksi, kemudian kemungkinan untuk revolusi sosial ya menggantikan sistem kapitalisme hari ini, itu membuat Bank Dunia dan ADB itu gemar melakukan mempromosikan ini ya, karena memang konsep kelas ini cocok dengan kerangka kapitalisme hari ini. Selain tadi memang cocok dengan kerangka kapitalisme ya, istilah kelas menengah ini juga ini Bung punya apa? Appeal ya, punya semacam kekuatan untuk mempersuasi orang agar ikut menggunakan istilah ini. Apa yang membuat itu sangat appealing ya? Salah satunya adalah konsep tentang, karena kelas menengah tadi itu sifatnya gradasi ya, tingkatan-tingkatan, itu memberikan semacam harapan bahwa orang itu bisa pindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain gitu. Nah ini artinya memberi harapan pada mobilitas sosial. Makanya Bank Dunia ya ini contoh paling gampang ya, Bank Dunia ada istilah aspiring middle class kan. Jadi di bawah middle class itu ada aspiring middle class, nanti di bawahnya itu ada vulnerable groups gitu. Nah, istilah aspiring middle class ini kan seolah-olah, padahal ini masih jauh nih dari middle class, tapi udah dikasih label aspiring, orang-orang atau calon kelas menengah. Loh, ini kan memberi kesan seolah-olah calon kelas menengah ini akan menjadi kelas menengah gitu. Padahal ya of course not, kita udah tahu kategori pendapatan segitu banyak yang turun gitu bahkan. Bahkan ada yang jatuh jadi kategori miskin misalnya. Tapi Bank Dunia dengan boldnya, dengan sangat yakinnya memberi klaim ini calon gitu. Ini kan seolah-olah memberi gambaran harapan bahwa orang itu bisa pindah dari satu posisi kelas ke kelas yang lain. Ada mobilitas, ada memberi harapan. Yang kalau bagi saya, ya ini sifatnya ilusif saja. Jadi ilusi semacam ini yang ternyata membuat banyak orang membuat konsep ini appealing ya. Oh ya, middle class nanti aku bisa jadi upper class itu. Atau yang dari tadinya lower class aku nanti bisa jadi middle class itu. Sepanjang aku bisa bekerja keras lebih giat lagi gitu. Saya kira itu salah satu penjelasan mengapa istilah ini banyak dipakai di dunia ya. Baik Bung, artinya konsep kelas menengah ini ya digunakan dan dominan karena memang dianggap lebih menguntungkan bagi para pebisnis atau para kapitalis. Lalu bagaimana Bung kalau di Indonesia kemudian kelas menengah ini juga begitu dominan? Ya, kalau di Indonesia ini ada beberapa hal ya yang menyebabkannya. Saya kira yang pertama tentu saja karena adanya pembantaian massal di 65 lagi-lagi, yang korbannya ratusan ribu bahkan jutaan orang-orang kiri gitu. Nah, implikasinya kemudian adalah sejak naiknya Soeharto melarang tradisi ilmu sosial kritis ya, terutama yang diinspirasi oleh Marx atau Marxisme, termasuk melarang analisis kelasnya gitu, analisis kelas Marxis, di mana tadi kalau analisis kelas Marxis kan cerita soal eksploitasi pekerja oleh kapitalis dan kemungkinan untuk revolusi sosial gitu ya. Dan itu sangat dihindari oleh Soeharto, makanya itu dilarang. Nah, itu yang membuat analisis kelas yang kritis seperti ini sampai sekarang di Indonesia ya masih sangat jarang orang mengerti ya. Bahkan media massa mereproduksi terus-menerus istilah kelas menengah yang merupakan turunan dari perspektif Weberian tadi. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, selain pelarangan terhadap Marxisme, yang kedua juga ini ya, ingat di zaman Soeharto ini kan otoritarianisme. Sehingga lembaga-lembaga think tank yang lembaga pro-demokrasi atau aktivis pro-demokrasi itu perhatian utamanya adalah bagaimana menjungkalkan Soeharto yang otoriter ini merubahnya menjadi lebih demokratis itu.
Nah, dalam konteks itu, perbincangan tentang gimana ya, siapa nih yang aktor yang kira-kira paling bisa berperan untuk mendemokratisasi Indonesia. Nah, muncullah perbincangan tentang kelas menengah yang kemudian dibayangkan bisa menjadi promotor, yang bisa menjadi pelopor bagi proses demokratisasi di Indonesia. Sehingga istilah kelas menengah menjadi populer karena itu menjadi tumpuan untuk demokratisasi di Indonesia. Nah, itu berlanjut ketika Soeharto runtuh sampai hari ini, kelas menengah seolah-olah masih dibayangkan punya peran tertentu itu bagi proses demokratisasi. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, ini juga di kalangan aktivis kiri sendiri ya, sebagian aktivis kiri nampaknya juga masih menggunakan istilah ini, Bung, mungkin secara apa ya, sambil lalu gitu. Artinya di perbincangan-perbincangan sering menggunakan istilah kelas menengah ini. Ada yang mungkin bahkan meledek, istilah kelas menengah ngehe dan sebagainya itu ya. Padahal kalau dari penjelasan Marx kan jelas ini kelas ya soal pemilik kapital, kapitalis dan para buruhnya gitu. Nah, ya, dalam konteks negara berkembang ada PCP yang tidak mempekerjakan dan tidak dipekerjakan orang lain ya. Nah, ini yang kemudian membuat istilah kelas menengah sampai hari ini begitu dominan di Indonesia ya, saya kira. Baik, Bung. Kalau akhirnya kelas menengah ini semacam dibiarkan dan digunakan oleh kita secara umum, implikasinya apa, Bung? Dampaknya kita akhirnya ya udah pakai konsep kelas menengah aja, padahal begitu banyak masalah yang seperti Bung jelaskan. Dampak atau implikasinya apa, Bung? Oke, jadi saya kira yang pertama ya, dengan terus dominannya istilah kelas menengah ini kan berarti pertama tadi ya, mengaburkan, Bung, eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis ya, sejatinya kapitalis kecil atau kapitalis perorangan yang dia mempekerjakan buruh. Cuman kalau dari segi pengeluaran memang mungkin dia masuk kategori kelas menengah, mungkin pengeluaran cuma 5 juta per bulan. Tapi fakta bahwa dia mempekerjakan buruh, menjual komoditas di pasar, bisa mengakumulasi, ini kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya seorang bagian dari kelas kapitalis, bukan dari kelas menengah gitu ya. Kalau kita masih terus dengan gampangnya bilang hanya karena dia punya mobil atau punya apa terus, kamu kelas menengah, tanpa melihat di mana posisi di relasi produksi dia kayak apa, apakah dia mempekerjakan orang atau dia bekerja untuk orang lain ya, ini kita akan nggak bisa melihat siapa yang patut dijadikan rekan aliansi atau musuh gitu ya, karena kemudian terkaburkan oleh istilah kelas menengah ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, di sisi lainnya ya munculnya semacam kesadaran palsu di kalangan para pekerja kantoran yang karena pengeluarannya 5 juta terus masuk kategorinya kelas menengahnya Bank Dunia gitu kan. Padahal faktanya mereka ini bekerja 8 jam per hari bahkan lebih gitu ya, menghasilkan komoditas dijual oleh para pemilik modalnya, kapitalisnya, yang kemudian mereka mendapatkan laba dari situ gitu. Nah, ini artinya mengaburkan eksploitasi yang dialami oleh para pekerja kantoran atau pekerja kerah putih gitu. Nah, ini istilah kelas menengah kemudian bisa sangat berbahaya ya, karena kemudian dia mengaburkan siapa mengeksploitasi siapa dan siapa yang dieksploitasi oleh siapa. Baik, Bu. Artinya kalau kita membiarkan konsep kelas menengah ini ala Weberian ini dibiarkan terus, kita akan terjebak pada realita yang tidak sebenarnya, mengaburkan eksploitasi yang terjadi di antara kelas-kelas sosial yang ada di sini. Baik teman-teman, begitu dulu untuk pembahasan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.